Inter Milan berambisi memperkuat skuad dengan memburu incaran di bursa transfer. Juara bertahan Serie A ini masih pakai strategi irit biaya dengan merekrut bintang gratisan. Cara ini terbukti ampuh setelah mendatangkan Piotr Zielinski dan Mehdi Taremi secara cuma-cuma. Inter Milan langsung mengalihkan incaran ke Kim Min-jae, Jonathan Tah, hingga Federico Chiesa. Kekuatan Nerazzurri diprediksi bakal semakin mengerikan jika berhasil menggaet semua target. Bagaimanakah siasat besar Inter Milan sibuk belanja pemain tanpa keluar banyak uang? Cerdas mengakali krisis finansial. Kondisi finansial Inter Milan sempat berada di ujung tanduk usai dilaporkan mengalami kerugian besar. Skuad Nerazzurri sempat kehilangan 140 juta euro di musim 2022-2023. Kerugian ini kembali dialami Inter Milan usai kehilangan 85 juta euro di akhir musim 2023-2024. Skuad Labeneamata juga punya hutang fantastis, hampir senilai 400 juta euro. Hasilnya, Steven Zhang selaku pemilik harus rela kepemilikan Inter Milan jatuh ke Oaktree Capital. Perusahaan Amerika Serikat ini resmi menjadi pemilik baru skuad Nerazzurri. Masalah finansial nggak bikin Inter Milan kesulitan menggaet pemain incaran di bursa transfer. Skuad Labeneamata tetap bergerak lincah berkat tangan dingin BP Marotta. Sejak masuk pada 2018, CEO Inter Milan ini langsung membawa dampak positif. Beberapa rekrutan Marotta terbukti punya kontribusi yang gacor untuk skuad Labeneamata. Sebut saja Marcus Thuram yang berhasil didatangkan secara gratis di musim lalu. Bomber asal Prancis ini menjadi partner hebat untuk Lautaro Martinez di lini serang. Dua striker ini berhasil mencetak 42 gol serta 21 assist untuk skuad Labeneamata. Kecerdasan Marotta merayu pemain sukses bikin Thuram lebih memilih Inter Milan dibanding AC Milan. Ex-CEO Juventus ini juga berhasil mengumpulkan pemain murah yang masih berkualitas. Francesco Acerbi, Jan Sommer, dan Jan Bisek berhasil direkrut dengan harga di bawah 10 juta euro. Piotr Zielinski. BP Marotta kembali menunjukkan kehebatannya dalam menggaet pemain gratisan. Piotr Zielinski mampu didatangkan Inter Milan dari Napoli tanpa merogoh kocek sama sekali. Gelandang asal Polandia ini menolak tawaran kontrak baru dari manajemen Napoli. Alasannya karena Zielinski nggak ingin membuang kesempatan bergabung ke Inter Milan. Zielinski bahkan menepis tawaran menggiurkan dari beberapa klub Arab Saudi. Pemain 30 tahun ini juga mengabaikan rayuan maut dari Juventus karena hanya ingin berseragam Nerazzurri. Kedatangan Zielinski ke Inter Milan langsung disambut hangat oleh Giuseppe Bergomi. Kedatangan Zielinski akan sangat sempurna untuk merotasi Henrikh Mkhitaryan. Saya optimis Zielinski nggak akan punya masalah dengan adaptasi, tegas legenda Nerazzurri ini. Ucapan Bergomi memang valid, karena Zielinski punya kemampuan istimewa sebagai gelandang. Ex-pemain Empoli ini bakal menjadi pengalir bola hebat untuk skema permainan Simone Inzaghi. Kehebatan sang pemain sudah terbukti saat membawa Napoli juara Serie A 2022-2023. Luciano Spalletti bergantung penuh dengan kreativitas Zielinski di lini tengah. Kehebatan gelandang 180 cm ini juga sudah diakui langsung oleh sosok Carlo Ancelotti. Saya pikir Piotr Zielinski merupakan pemain yang memiliki sesuatu yang istimewa. Dia sangat cepat. Zielinski sangat dinamis dan terampil dalam menguasai bola. Puji Don Carleto. Mehdi Taremi. Strategi hemat Inter Milan kembali berhasil setelah resmi memboyong Mehdi Taremi. BP Marotta sukses mendaratkan striker asal Iran ini untuk memperkuat serangan pasukan biru hitam. CEO Inter Milan ini percaya Taremi bakal menjadi bomber haus gol untuk skuad Labeneamata. Penyerang 32 tahun ini sempat hampir berlabuh ke AC Milan selaku rival sekota Nerazzurri. Beruntung FC Porto menggagalkan transfer Taremi setelah menolak tawaran Rossoneri.
Setelah resmi berseragam biru hitam, sang striker berambisi tampil habis-habisan di Serie A. Serie A itu adalah salah satu kompetisi paling bergengsi di dunia. Saya akan berusaha yang terbaik di Inter Milan, janji Taremi. Simone Inzaghi langsung bahagia setelah Inter Milan sukses mengamankan jasa Taremi. Taremi pemain penting, dia punya banyak pengalaman di Liga Champions dan Eropa. Dia mencetak banyak gol dan kami senang memilikinya, tutur Inzaghi. Omongan sang pelatih langsung terbukti dengan performa gacor Taremi di pramusim. Sang striker baru saja mengemas 1 gol saat Inter Milan menang dari Pargoletese dengan skor 2-0. Ketajaman Taremi sudah menyumbangkan 3 gol di laga pramusim pasukan biru hitam. Kim Min-jae. Beppa Marotta masih belum ingin berhenti menggait sejumlah pemain bintang pakai cara gratisan. CEO Inter Milan ini mulai membidik Kim Min-jae untuk memperkuat pertahanan. Bek asal Korea Selatan ini disiapkan untuk menggantikan Stefan de Vrij yang akan hengkang. Inter Milan dikabarkan akan mencoba skema peminjaman untuk menggait Kim Min-jae. Bayern Munchen selaku klub pemilik dirumorkan terbuka melepas sang bek tengah. Pasalnya, Die Roten baru saja mengganti Rocky Ito serta masih mengincar Jonathan Tah. La Gazzetta dello Sport juga menyebutkan Inter Milan hanya berniat mendatangkan sang bek dengan status pinjaman. Inter tertarik untuk membawa Kim Min-jae kembali ke Serie A, tetapi satu-satunya kemungkinan adalah dengan status pinjaman. Terutama jika Stefan de Vrij akan meninggalkan klub, tulis media asal Italia itu. Nerazzurri menilai Kim Min-jae punya pengalaman hebat di Serie A saat membela Napoli. Bek kelahiran Tongyong ini membantu skuad Partenope merengkuh trofi Scudetto. Performa kokoh Kim Min-jae bikin Napoli cuma kebobolan 29 gol di Serie A 2022-2023. Ketangguhan sang bek dalam mengawal lini pertahanan sempat bikin Jose Mourinho terpukau. Saya ingin membelinya ketika masih melatih Tottenham Hotspur. Saya malah sudah FaceTime dengannya. Sekarang, lihatlah Kim Min-jae. Di levelnya saat ini, dia adalah pemain top, tutur The Special One. Jika Kim Min-jae gagal, Inter Milan dirumorkan siap beralih mengincar Jonathan Tah. Skuad La Beneamata bersedia menunggu kontrak sang pemain berakhir di musim panas 2025. Namun, usaha Nerazzurri merayu Tah bakal sulit karena harus bersaing dengan Bayern Munchen. Die Roten sudah menyiapkan mahar 25 juta euro demi mendatangkan sang bek secepatnya. Federico Chiesa. Barisan penyerangan Inter Milan akan semakin tajam usai mengincar Federico Chiesa. Winger kelahiran Genova ini hampir dipastikan gak masuk skema permainan Thiago Motta. Pelatih baru Juventus ini juga kurang terkesan dengan kebugaran Chiesa yang rentan cedera. Masalah ini bakal dimanfaatkan Inter Milan untuk merayu sang pemain hengkang ke Giuseppe Meazza. Nerazzurri bersedia menunggu Chiesa hingga kontraknya habis di musim panas mendatang. Ex-pemain Fiorentina ini diprediksi bisa menambah daya gedor serangan Inter Milan. Namun, skuad La Beneamata harus bersaing ketat dengan AS Roma dalam perburuan Chiesa. Paulo Dybala sampai turun tangan untuk merayu winger asal Italia ini untuk hengkang ke Giallorossi. Pasukan Serigala Ibu Kota juga bersedia memenuhi bandrol 25 juta euro milik Chiesa. AS Roma juga sudah menjanjikan gaji senilai 5,5 juta euro per musim untuk sang pemain. Dengan usaha keras AS Roma, manajemen Inter Milan harus bergerak cerdas untuk merayu Chiesa. Pasalnya Nerazzurri butuh sang pemain karena kekurangan opsi hebat di sisi sayap. Dengan siasat besar mengincar bintang gratisan, akankah Inter Milan kembali mendapatkan pemain hebat tanpa merogoh biaya?